Berikut akan saya sampaikan tutorial cara melakukan pengajuan protokol etik penelitian di KEPK Poltekkes Kemenkes Maluku. Pertama yang dilakukan adalah silakan membuka browser Bapak Ibu. Contoh di sini saya contohkan, saya membuka browser Google Chrome, kemudian kita masuk ke websitenya SIM EPK KEPPKN. SIM epk.keppkn.kemkes.go.id. Sebelum kita mengajukan protokol etik penelitian, yang perlu kita pastikan adalah bahwa kita sudah memiliki akun KEPK di SIM EPK. Jika kita belum memiliki username atau akun SIM EPK, maka terlebih dahulu kita melakukan pendaftaran peneliti. Nah, pada menu pendaftaran peneliti silakan Bapak Ibu bisa mengisi nama, nik KTP, alamat, hingga nomor telepon dan email. Jadi username dan password yang digunakan dalam pengajuan protokol etik penelitian akan dikirimkan ke email yang Bapak Ibu gunakan untuk melakukan pendaftaran peneliti. Karena saya sudah memiliki username atau akun, maka saya akan langsung melakukan pengajuan etik penelitian. Pertama, saya masuk ke menu login terlebih dahulu, kemudian saya masukkan username dan password saya. Maka yang perlu kita pastikan kita masuk sebagai peneliti. Ini yang perlu kita pastikan. Kita login. Berikut adalah dashboard tampilan akun kita di SIM EPK. Kita pastikan bahwa ini adalah akun kita dengan cara melihat identitas akun kita di pojok kanan atas. Untuk melakukan pengajuan etik penelitian, kita dapat mengklik menu pengajuan, kemudian kita klik gambar tambah, yaitu tambah baris baru, kita klik. Nah, berikutlah tampilan form pengajuan kaji etik protokol penelitian. Silakan kita isi KEPK tujuan. Misalkan tujuan saya adalah KEPK Poltekkes Kemenkes Maluku. Silakan diklik kata kuncinya. Misalkan saya mengenal kata kunci Maluku, maka akan muncul KEPK Poltekkes Kemenkes Maluku. Kita klik, maka secara otomatis nama bank, nomor rekening, pemilik rekening akan langsung tertera. Kemudian kita pilih jenis penelitian kita. Misalkan saya menggunakan jenis penelitian observasional. Di sini ada 3 pilihan, ada observasional, intervensi, dan uji klinik. Saya memilih observasional misalnya. Asal pengusul, karena saya contoh, jika Bapak Ibu adalah pegawai di Poltekkes Kemenkes Maluku, maka saya akan memilih internal. Kemudian ke jenis lembaga asal, karena di dunia lembaga pendidikan maka memilih pendidikan. Status pengusul, dosen, pendidikan terakhir S2. Ini tinggal disesuaikan saja. Misalkan contohnya adalah ini detail bahasa Inggrisnya, misalkan. Kemudian kita masuk ke identitas peneliti. Misalkan peneliti utama adalah saya sendiri. Kita masukkan nomor telepon dan email kita. Kita isi identitas anggota peneliti yang masuk dalam tim penelitian kita. Maka yang perlu kita pastikan adalah anggota tim peneliti kita harus juga sudah memiliki akun atau username di SIM EPK, sehingga nanti setelah kita masukkan namanya, kita juga harus memasukkan username dari anggota kita yang sudah terdaftar di SIM EPK. Misalkan di sini saya contohkan sebagai peneliti tunggal, maka ini saya hapus. Jika ingin menambahkan anggota tim yang lain, tambahkan anggota, tapi saya contohkan saya sebagai
peneliti tunggal. Komunikasi yang diinginkan antara peneliti dengan tim KFVK, misalkan dengan telepon dan email. Asal institusi peneliti, misalkan saya sebagai peneliti internal menggunakan Poltekkes Kemenkes Maluku, asalnya jalan, alamatnya diisi dengan lengkap, kemudian nomor telepon institusi, email. Nah, jika sumber dana ini menggunakan dana dari kementerian, misalkan sumber dana dari DIPA Poltekkes Kemenkes, totalnya misalkan 25 juta. Kemudian penelitian ini misalkan bukan kerjasama, silakan disesuaikan. Jika melibatkan peneliti asing maka diisi, namun jika tidak berarti dikosongkan atau dihapus. Tempat dan waktu penelitian, misalkan tempatnya di Ambon, mulainya misalkan saya mulai tanggal 30 September hingga tanggal 10 Oktober. Apakah penelitian ini multisenter atau tidak? Jika tidak, kita biarkan saja. Kemudian melakukan pengajuan terlebih dahulu, silakan dibuat surat pengantar dari prodi masing-masing. Kemudian nomor surat, misalkan di sini saya nomor suratnya 123456, tanggal suratnya tanggal hari ini. Kemudian kita unggah file surat pengantarnya, saya contohkan. Kemudian nomor bukti bayar, tanggal bayarnya misalkan tanggal 1, kemudian unggah bukti bayar juga. Nah, kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Setelah itu kita lanjut ke protokol berikutnya. Nah, kita pilih. Jangan lupa dipilih nomor protokolnya. Maka di sini akan tampak nomor protokol dengan tujuan penelitian kita. Kita klik, maka akan langsung terisi. Misalnya poinnya akan langsung terisi, judulnya, lokasinya, dan multisenter apa tidak. Jika tidak, maka otomatis ini tidak terisi juga. Lanjut ke poin B. Nah, silakan disiapkan CV baik itu peneliti utama maupun peneliti anggota yang akan nanti diunggah di tab CC pada akhir dari kumpulan menu ini. Kita masuk ke tab C. Nah, silakan diisi ringkasan protokol penelitian dalam 200 kata. Silakan disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Poin D, isu etik yang mungkin dihadapi. Silakan diisi, disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian poin E, ringkasan kajian pustaka. Silakan juga diisi. Poin F, kondisi lapangan, desain penelitian. Jadi poin-poin ini silakan diisi berdasarkan rencana penelitian Bapak Ibu. Sampling. Kemudian pada tab E, jika penelitian ini merupakan penelitian intervensi, silakan Bapak Ibu jelaskan, deskripsikan bagaimana intervensi tersebut. Tadi saya contohkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian observasional dan bukan intervensi, maka saya tuliskan tidak relevan. Tidak relevan. Ini masih kolom untuk penelitian intervensi. Nah, kemudian untuk N, manfaatnya apa, silakan diisi. Jadi pada tab-tab ini disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Pustaka. Untuk tab terakhir di tab CC, silakan unggah file peneliti CV peneliti utama, CV anggota,
daftar lembaga sponsor jika ada, jika tidak maka tidak usah diunggah. Surat-surat pernyataan jika ada, instrumen dan kuesioner dan inform consent. Untuk proposal Bapak Ibu dapat diunggah di nomor 5 bersama dengan instrumen dan kuesioner yang dilampirkan di proposal tersebut, diunggah di kolom nomor 5. Silahkan disimpan. Data berhasil disimpan, kemudian lanjut ke self assessment. Pada form self assessment silakan dipilih nomor protokol sesuai dengan yang didaftarkan di awal. Maka nomor protokol akan diikuti dengan judul penelitian Bapak Ibu. Pertama, nilai sosial klinis, kedua nilai ilmiah hingga inform consent. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, misalkan nilai sosial klinis otomatis akan terisi jika beberapa atau salah satu dari subpoinnya terisi, maka otomatis akan terisi. Silakan pilih selanjutnya. Ini saya contohkan saja. Intinya kembali disesuaikan dengan rencana penelitian Bapak Ibu untuk pengisian daftar self assessment protokol ini. Maka jangan lupa disimpan. Jika sudah selesai, kemudian kirim ke KEPK. Apakah data sudah lengkap dan yakin untuk mengirim? Oke. Maka menunggu proses pengiriman ke KEPK. Jika sudah berhasil dikirim, maka langkah berikutnya adalah menunggu hasil telaah yang diberikan oleh tim KEPK Poltekkes Kemenkes Maluku.